Shalom, Assalamualaikum, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saat ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya tentang konflik organisasi dan cara penanganannya. Materi ini juga akan saya sampaikan pada webinar yang akan diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi NTT. Jangan lupa untuk mengikuti acara webinar tersebut. Senang berjumpa dengan Anda sekalian di webinar itu. Terima kasih perhatiannya. Pendahuluan. Deutsch, M. 1973, menggambarkan konflik sebagai keadaan di mana dua atau lebih orang memiliki tujuan atau kepentingan yang bertentangan dan merasa kesulitan untuk mencapai tujuan mereka. Deutsch, M. 1973, proses destruktif melibatkan penolakan atau serangan terhadap pandangan dan kepentingan orang lain. B. Volger, J. P. Poole, M. S. 1984, mengemukakan bahwa konflik adalah bagian alami dari kehidupan dan dapat dianggap sebagai proses yang memperkuat hubungan dan memajukan tujuan kelompok atau organisasi. Raharjo, 2015, menyatakan bahwa konflik organisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan bisnis. Namun, manajemen konflik yang efektif dapat membantu organisasi dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya akibat konflik. Raharjo dan Suryaningrum, 2019, menyatakan bahwa konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam organisasi dan manajemen konflik merupakan suatu proses penting dalam organisasi untuk menghindari dampak negatif dari konflik dan memaksimalkan dampak positifnya. Baruah, 2020, menyatakan bahwa konflik dapat terjadi di semua organisasi dan dapat memiliki dampak positif atau negatif tergantung pada cara konflik tersebut dikelola. Pengertian dan pentingnya konflik organisasi. Raharjo, 2015, konflik organisasi merupakan suatu bentuk ketidaksepahaman antara individu atau kelompok dalam organisasi yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Konflik organisasi dapat terjadi di berbagai level organisasi, mulai dari antara individu, kelompok, departemen, hingga antara organisasi dengan pihak eksternal. Selanjutnya Raharjo, 2015, juga menyatakan, ada beberapa penyebab konflik organisasi, yaitu perbedaan tujuan dan nilai, perbedaan kepentingan, kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan persepsi, persaingan, kurangnya kejelasan peran dan tanggung jawab, serta konflik kepribadian. Raharjo dan Suryaningrum, 2019, ada dua pendekatan teori konflik, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan disfungsional. Pendekatan fungsional menganggap bahwa konflik dapat memberikan dampak positif seperti meningkatkan kreativitas dan inovasi, sedangkan pendekatan disfungsional menganggap bahwa konflik dapat memberikan dampak negatif seperti menurunkan produktivitas dan kinerja organisasi. Penyebab konflik organisasi. Raharjo, 2015, ada beberapa penyebab konflik organisasi, yaitu perbedaan tujuan dan nilai, perbedaan kepentingan, kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan persepsi, persaingan, kurangnya kejelasan peran dan tanggung jawab, serta konflik kepribadian. Kusuma, 2020, menjelaskan bahwa konflik organisasi dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adalah perbedaan tujuan dan orientasi. Konflik dapat terjadi ketika satu atau lebih pihak memiliki tujuan dan orientasi yang berbeda. Perbedaan dalam visi, misi, dan nilai-nilai organisasi juga dapat menyebabkan konflik. Perbedaan pandangan dan keyakinan, konflik dapat timbul ketika dua atau lebih pihak memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda mengenai suatu isu atau keputusan dalam organisasi. Ketidakcocokan kepribadian, perbedaan kepribadian dan gaya komunikasi antar anggota tim atau pimpinan dapat menyebabkan ketidakcocokan dan akhirnya memicu konflik. Sumber daya yang terbatas, persaingan dalam penggunaan sumber daya yang terbatas seperti anggaran, peralatan, atau tenaga kerja juga dapat menjadi penyebab konflik organisasi. Kebijakan yang tidak jelas, kebijakan yang ambigu atau tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, sehingga memicu konflik. Ketidakadilan dalam pemberian reward, ketidakadilan dalam pemberian reward, atau penghargaan seperti gaji, promosi, atau pengakuan juga dapat menyebabkan konflik dalam organisasi. Dampak konflik organisasi. Konflik organisasi dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja organisasi dan anggota tim.
Kusuma, 2020, menjelaskan beberapa dampak yang mungkin terjadi, di antaranya adalah menurunnya produktivitas. Konflik dalam organisasi dapat mengganggu kinerja anggota tim dan mempengaruhi produktivitas organisasi secara keseluruhan. Menurunnya kualitas kerja, konflik dapat mengganggu kualitas kerja dan membuat anggota tim tidak fokus pada tugas yang seharusnya dilakukan. Peningkatan stres, konflik dapat menyebabkan peningkatan stres dan kecemasan pada anggota tim, yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Menurunnya kepercayaan, konflik dapat merusak hubungan interpersonal antar anggota tim dan menurunkan tingkat kepercayaan antar mereka. Meningkatnya turnover, konflik yang terus-menerus dapat membuat anggota tim merasa tidak nyaman dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan organisasi. Strategi mengatasi konflik organisasi. Raharjo dan Suryaningrum, 2019, menyatakan strategi mengelola konflik organisasi dapat dijelaskan dalam beberapa penjelasan antara lain. Kolaborasi, kompromi, penghindaran, kompetisi, akomodasi. Strategi dan taktik yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik, menurut Volger, J. P. Poole, M. S. 1984, termasuk diantaranya. Pendekatan integratif, pendekatan distributif, pendekatan komunikatif, pendekatan psikologis, pendekatan hukum, cara dan teknik menangani konflik organisasi. Kusuma, 2020, menyajikan beberapa cara untuk menangani konflik organisasi. Penanggulangan konflik organisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah komunikasi yang efektif, negosiasi, mediasi, pemecahan masalah, menggunakan manajemen konflik, pelatihan dan pengembangan keterampilan interpersonal, membangun budaya organisasi yang positif. Raharjo, 2015, menyatakan bahwa ada beberapa teknik penanganan konflik organisasi, yaitu negosiasi, mediasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum. Kesimpulan. Untuk mengatasi konflik organisasi, organisasi harus memiliki strategi yang efektif. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan komunikasi yang efektif antara karyawan dan manajemen, melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan, serta mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan terstruktur. Manajemen konflik merupakan suatu proses yang penting dalam organisasi untuk menghindari dampak negatif dari konflik dan memaksimalkan dampak positifnya. Dalam mengelola konflik, organisasi harus menggunakan strategi yang sesuai dengan jenis konflik dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang tepat dan terintegrasi dalam mengelola konflik agar dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya. Kesimpulan. Untuk mengatasi konflik organisasi, organisasi harus memiliki strategi yang efektif. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan komunikasi yang efektif antara karyawan dan manajemen, melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan, serta mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan terstruktur. Manajemen konflik merupakan suatu proses yang penting dalam organisasi untuk menghindari dampak negatif dari konflik dan memaksimalkan dampak positifnya. Dalam mengelola konflik, organisasi harus menggunakan strategi yang sesuai dengan jenis konflik dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang tepat dan terintegrasi dalam mengelola konflik agar dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya.